Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah dengan owner susu kedelai Rapunja. Sebelum kami mulai sesi wawancara ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami lebih dahulu. Pertama, saya Ocha Naftea Faralia. Saya Hanifas Naibowo. Dan sebelah kami ada narasumber kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Rahma Eka Stiani, owner dari susu kedelai Rapunja ini. Nah, baik. Untuk kalau boleh tahu, ini tuh tempat produksi dari susu kedelai Rapunja ini di mana saja ya? Tempat produksinya ini kita kebetulan ini produksi home produksi. Jadinya tuh kita produksinya masih dalam tahap rumahan, jadi kayak di dalam dapur gitu, belum punya tempat produksi yang secara besar gitu, besar-besaran gitu. Nah, untuk penjualannya ini dipasarkannya di mana saja kalau boleh tahu? Kebetulan kita punya tempat penjualannya tuh beda-beda, pindah-pindah tergantung hari, tapi yang pasti kita kayak berjualannya tuh kayak di perumahan, di kampung-kampung, atau kadang juga mampir ke sekolah-sekolah juga gitu. Kalau begitu untuk jam bukanya, jam operasional dari susu kedelai Rapunja ini dimulai dari jam berapa sampai jam berapa ya? Oke, untuk hari biasa, untuk hari kerja itu biasanya kita dari hari Senin sampai Jumat kita ambil jualannya tuh hari sore harinya, kayak dari mungkin sekitar jam 4 sampai maghrib jam 8-an gitu, 18 jam 6 sore gitu. Dan kalau hari libur kayak weekend, Sabtu Minggu, kita berjualnya ambil shift pagi karena kan pada libur, jadinya kita ambil kayak gitu. Terus untuk pertama kali mulai usaha susu kedelai Rapunja ini kapan Kak? Kebetulan ini produksi susu kedelai ini kita dimulai karena sejak zaman corona dulu, tahun 2020-an yang corona awal, terus ada sedikit sesuatu hal, terus kita memberanikan diri untuk membuka produk susu kedelai ini jadi usaha kita. Kan dari sekitar tuh banyak sekali produk-produk seperti makanan dan minuman yang lain. Kalau boleh tahu alasan Anda memilih produk susu kedelai ini apa? Alasan kita ambil produk susu kedelai itu yang pertama karena waktu itu di saat itu masih jarang ada produk susu kedelai yang di wilayah saya. Terus kebetulan juga susu kedelai ini kan minumannya kan sehat, bisa ke semua orang, jadinya tuh pasti kita ada target, wah bagus ini, kita coba gitu ambil produk susu kedelai gitu. Dalam sehari omset yang didapatkan itu berapa? Untuk sehari kita kebetulan sekali penjualan kita habis sekitaran 2 termos kalau itu bersih. Tapi kalau untuk pendapatannya itu untuk sehari mungkin 180-an, tapi itu masih kotor ya. Jadi kalau buat keuntungannya itu berapa? Kalau keuntungan ini kebetulan ini kita ambil dari per pieces yang ukuran segini, itu kita ambil dari 200 rupiah. Tapi kalau untuk partai besar kita terkadang bisa dapat omset keuntungan sampai 40-an karena nyangkut ke bahan lainnya gitu, jadinya yang produksinya banyak, untungnya juga banyak juga gitu. Berarti dari ini tuh harganya beda-beda. Iya. Nah, kalau dari yang ini tuh harganya berapa? Terus ada yang lain-lain nggak selain ini? Kebetulan ini yang di depan ini itu kita ambil dari harga 2000-an untuk ukuran 180 ml di di kemasan plastik ini. Terus kita juga ada kebetulan kemasan botol yang kebetulan lagi tidak ada di sini karena emang botolnya lagi habis nih. Itu saya ambil harga untuk per botolnya itu untuk per botolnya itu 10.000 dengan keuntungan 1.000 per botolnya gitu. Nah, dari apa sih penjualan ini kan ada untung juga ada rugi. Nah, kalau keuntungan tadi kan sudah, kalau dari rugi ini pernah nggak ya susu kedelai Rapunja ini mengalami kerugian?
untuk kerugian ya sudah pasti ada beberapa situasi yang kayak kurang kondusif ya. Kayak tiba-tiba kayak cuaca yang tiba-tiba kayak nggak nentu, kayak tiba-tiba hujan atau tiba-tiba ada angin cuaca berangin gitu. Ya itu kan membuat kayak pembeli kayak jarang ada yang keluar untuk beli susu gitu kan. Lah itu kadang emang kita balik lagi susu kedelainya ke rumah karena pengaruh dari cuaca dan pembelinya kan jadi rada gimana ya, kayak nggak mau keluar gitu kan, cuacanya lagi nggak dukung gitu. Nah, kerugiannya itu tuh pernah nggak sih dihitung gitu, kerugiannya tuh paling besar tuh dapatnya berapa? Terus dari ruginya itu tuh Anda itu punya solusi nggak buat menutupi kerugian itu? Untuk menutupi kerugian biasanya tuh kita em, eh, kita alokasikan ke produk susu kedelai yang hari berikutnya. Jadinya tuh hari berikutnya kita promosiin untuk besar-besaran untuk menghabiskan stok yang kemarin itu. Soalnya nggak baik juga kalau stoknya menumpuk sampai berhari-hari gitu. Kalau boleh tahu dalam sehari itu porsinya habisnya berapa? Dalam sehari itu kita kebetulan kayak tadi itu kalau kebetulan emang habis semua, kita habis kayak hampir 2 termosan. Dengan satu termos perkiraan 12 kali 3 36an per termosnya gitu. Terus dari ini kan ada yang rasa coklat, stroberi, vanila, terus ada yang kemasan plastik, ada yang kemasan botol. Nah, varian mana aja ini yang paling diminati sama konsumennya? Kebetulan itu ada satu produk yang paling diminati untuk semua kalangan dan itu paling bestseller mungkin ya, kayak susu kedelai yang varian coklat, apalagi yang dingin-dingin. Nah, dingin-dingin kan pasti banyak yang suka banget gitu ya, jadinya kita kadang sampai kebingungan kayak cepat habis banget gitu yang coklat gitu. Terus untuk target konsumen dari susu kedelai Rapunzel ini menargetkan kalangan tertentu atau enggak ya? Kalau untuk konsumennya itu kita hampir mencakup semuanya, mulai dari anak kecil, terus remaja, ibu-ibu atau bapak, bahkan untuk kalangan lansia juga ikut susu kedelainya ini, karena kan emang susu kedelainya minuman herbal, bisa masuk ke banyak kalangan. Ketika harga bahan baku dari kacang kedelainya naik ini tuh apakah berpengaruh sama harga-harga pemasaran susu kedelai Rapunzel ini? Sudah tentu, kayak yang awalnya kita target satu produksi harus berapa kilo gilingan, itu karena harganya naik, kita kan harus produksinya juga harus menekan sedikit keuntungannya untuk tetap memaksimalkan kualitas serta tidak menaikkan harga juga gitu, untuk kualitasnya juga gitu. Ya berarti ini kalau misalnya harga bahan baku naik dari susu kedelai Rapunzel ini tuh ada nggak ya penurunan kualitas atau kuantitas dari susu kedelai ini? Kalau untuk penurunan kualitas kita ndak dulu, soalnya emang itu yang kunci untuk kunci dari susu Rapunzel kita tuh masih sering diminati sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang kan alasan orang-orang pada sering beli kan karena emang kualitas susu kedelainya kita yang kental. Terus untuk penaikan kuantitas mungkin tuh terkadang sedikit penekanan di keuntungan kita, terus tapi karena ada sedikit penekanan dari keuntungan, terus kita galakkan ke promosi yang lainnya untuk menaikkan harga, menaikkan promosi kita ke barangnya biar bisa balik modal yang cukup lumayan untuk menutup itu. Kalau untuk hari libur keagamaan atau nasional itu berpengaruh nggak ya untuk penjualannya? Untuk hari libur, kebetulan kalau emang hari libur keagamaan pasti tentu aja berpengaruh, kayak kadang kan ada kayak pelanggan kita kayak
yang sudah sering beli terus tiba-tiba ada hari libur keagamaan kan sudah pasti mereka pergi ke ibadah, entah itu ke masjid atau ke gereja atau ke kelenteng, pasti banyak. Karena mereka lagi ngikutin ibadah mereka, jadinya tuh lagi nggak posisi di rumah gitu ya, jadinya tuh itu berpengaruh banget waktu kita berjualan. Terus kalau kebetulan kalau di hari libur malah itu jadi ladang cuan buat kita, soalnya kan kalau hari libur nasional orang-orang kan pada liburnya itu libur free, bukan libur yang kayak keagamaan untuk ke ibadah gitu. Kalau boleh tahu, kalau untuk proses pembuatan dari susu kedelai ini singkatnya dari cara memperoleh bahannya itu gimana ya? Untuk cara memperoleh bahannya tuh kita ambil yang kacang kedelainya dulu, kita ambil dari gudang pemasakan kacang kedelai yang di Kudus. Kita ambil berapa kilo gitu. Terus kalau untuk bahan-bahan lainnya kita seringnya beli di pasar, kayak gula, terus kayak rempah-rempah yang lainnya kita ambil dari pasar saja gitu. Kalau untuk biasanya kan susu kedelai Rapunja ini kan banyak juga yang jual susu kedelai lain dengan merek lain juga. Nah, untuk di sekitar lingkup penjualan itu adakah pesaing? Nah, juga gimana solusi yang diberikan untuk dengan adanya pesaing itu? Kalau produk yang sama di lingkungan pasti sudah tentu ada, apalagi kayak yang produksinya kadang lebih besar dari kita gitu pasti. Tapi untuk cara mengatasinya kita kan lebih fokus ke kualitasnya. Kadang kalau yang produk sekitar kan kadang tuh dititipin di warung-warung, kadang kan jadinya tuh dari produsennya tuh nggak langsung ketemu ke konsumennya, pasti ada kayak perantaranya. Kalau kita kan langsung dari produsen ke konsumen, jadi tuh kita bisa meyakinkan konsumen untuk gimana produknya kita, terus kayak menjelaskan detail gitu, jadinya tuh konsumen tambah tertarik sama produk kita yang kita jual gitu. Kalau di setiap harinya kan pasti kadang penjualan susu kedelainya kadang habis, kadang enggak. Nah, untuk sisa dari produknya itu penyimpanannya gimana ya? Untuk terkadang kalau produknya saat hari itu belum habis, kita alokasikan ke kita taruh ke freezer. Jadinya tuh kita buat itu jadi susu kedelai yang dingin untuk hari esoknya lagi gitu. Ya gitu. Selama berjualan susu kedelai ini kan udah lumayan lama gitu kan, apa ada kendala-kendala baik dari dalam maupun luar? Untuk kendala tuh kita masih sedikit ada kendala dari alat produksinya, soalnya kita kan masih dalam produksi rumahan, alat produksinya juga masih dalam seadanya, bukan masih belum yang kayak pabrik-pabrik yang punya mesin-mesin besar gitu. Lah itu kendalanya cuma emang di mesinnya aja yang belum memadai. Kalau boleh tahu ini kan usaha bersama orang tua. Nah, itu apakah dari usaha ini tuh ada kendala yang menyebabkan mengganggu waktu sekolah ya? Oh ya, ini emang kebetulan emang kalau dari akunya sendiri masih dalam tahap anak sekolah. Lah untuk itu aku bagi waktu aja. Kalau untuk di hari sibuk yang hari Senin sampai Jumat itu yang berjualan ibuku. Jadinya aku cuma membantu produksi yang dari rumahnya. Terus kalau untuk aku itu promosinya terus dari online aja. Aku bantu promosi dari online. Terus saat weekend kita kombinasiin dari yang berjualan aku sama ibu, jadi ikut berjualan bareng-bareng ke acara weekend yang kayak olahraga gitu kan. Ya, Car Free Day butuh tenaga kerja tambahan buat ngelayanin yang pembeli itu. Kalau boleh tahu apa yang menjadi pembeda dari susu kedelai Rapunja ini dengan susu kedelai lain yang ada di pasaran? Untuk pembedaannya kita tuh ada sedikit keunikan dari susu kedelai yang lainnya tuh kita ada beberapa rempah tambahan di susu kedelai itu yang kita benar-benar kasih kemantapan dari rasanya. Jadinya tuh rempahnya tuh kita kasih
banyak biar kerasa, dan kekentalannya juga kita jaga untuk tetap kental seperti biasanya, kayak nggak dirubah-rubah kualitasnya gitu. Untuk kedepannya apa ada rencana untuk mengembangkan susu kedelai Rapunja ini baik dari pemasaran untuk lebih luasnya sama produknya? Untuk perkembangannya sudah tentu pasti ada bayangan, cuman masih belum terlaksana aja. Tapi untuk selama ini kita udah sedikit ada perkembangan dari kayak open PO setiap hari Sabtu weekend gitu. Kita ambil jadwal kayak pesanan dari onlinean itu, terus kita kan jadi ada produksi yang bersamaan di pesanan itu. Terus kalau untuk yang produk pengantaran keluar kota, kita masih ada sedikit pertimbangan karena ini kan tidak ada pengawetnya. Takutnya kalau ada apa-apa di jalan gitu yang merubah kualitas susu kedelai itu ke tangan konsumen yang di luar kota gitu. Selama berjualan susu kedelai ini kalau boleh tahu gimana perkembangannya dari awal mula setelah COVID-19 ini sampai sekarang? Perkembangannya itu alhamdulillah banyak berkembang. Ini tuh awalnya sebenarnya malah cuma ada varian originalnya. Yang awal-awal dulu waktu COVID-19 tuh cuman ada varian original, terus kita kembangin ada varian rasa-rasanya, terus kita kembangin ada yang bentukan kemasan kayak botol atau standing pouch yang kita promosiin di di media sosial online gitu. Untuk pemasarannya, susu kedelai Rapunja ini sudah punya akun medsos atau platform seperti Instagram, Grab, Gojek, atau Shopee Food ya? Kebetulan kita masih belum punya akun itu. Kita masih kayak mengandalkan akun PO dari WhatsApp atau Facebook yang ada. Kalau untuk GrabFood atau Shopee Food yang itu kita masih belum bisa, karena kalau itu kan harus udah ready. Kalau yang susu kedelai ini tuh nggak terlalu bisa ready, kayak kalau tiba-tiba ada yang pesan ready hangat kan kita ada selang waktu untuk produksinya juga yang nggak sebentar gitu. Jadinya kita belum bisa ngaktifin kayak ready kapan aja gitu, soalnya ada waktu produksinya juga yang lumayan lama gitu. Terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.